Luar biasa. Yes, yes, yes. Bunda. Kak Andre. Kemarin aku jalan-jalan loh. Asik dong, Bunda di rumah aja loh Kak Andre. Kasihan ya. Ma, adik-adik jalan-jalan nggak? Bagi yang jalan-jalan, ayo kita jalan lagi yuk. Bagi yang belum, sama Bunda ini kan belum nih. Iya. Ayo kita jalan, tapi sekarang jalannya bersama Yesus. Asik dong kalau jalan bersama Iyalah. Yesus. Ayo kita jalan bersama Yesus yuk. Ayo. Adik-adik berdiri dong, kan namanya mau jalan-jalan. Berarti harus semangat dong karena jalan-jalannya bersama Yesus. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, gimana tadi jalan-jalan bersama Yesus? Asik Kakak. Oh iya dong, asik dong. Oke, nanti kita jalan-jalan lagi ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama seminggu ini. Dan kembali lagi kami pada hari ini beribadah impa di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, bernyanyi dan memuji nama-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah impa pada pagi hari ini supaya dapat berjalan dengan baik. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama apabila kita sukacita. Kak Andre, ambil gitarnya yuk, biar kita lebih semangat. Oh, boleh juga tuh Bun. Tunggu lah adik-adik ya. Tunggu dulu Bun ya. Ayo. Siap Bun? Oke, Adik-adik siap? siap Udah dong. berdiri nih udah? Udah kan? Udah. Ayo kita nyanyi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat Kakak. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Wih, pinter adik-adik nih. Anak muda pinter-pinter. Nah, sekarang adik-adik, kini saatnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk yang manis ya. Jangan ribut, coba tenangkan suara di sekitar ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jangan lupa ya, buka Alkitabnya. Oh iya.
Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Berkati kami agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga teman-teman kami dalam keadaan apapun Tuhan, agar mereka boleh mendengarkan firman-Mu juga seperti kami. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita buka. Bacaan pagi ini terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-7. Nah, untuk adik-adik kelas TK yang belum bisa membaca, mendengarkan Bunda ya. Dan untuk kelas tanggung dan kelas kecil bisa kita baca bersama-sama. Bunda ulangi ya. Bacaan Alkitab kita terambil dari Yosua 3 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama. Menyatakan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Nah adik-adik, itu tadi bacaan Alkitab kita. Kita mau menyimak video ya. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Lalu Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai itu penuh sampai meluap airnya. Lalu Tuhan juga memerintahkan untuk para imam mengangkat tabut Tuhan dan membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dengan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu Tuhan juga memerintahkan Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu dan menyelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan yang alirannya begitu deras. Maka berhentilah air itu. Menyeberanglah semua bangsa Israel. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang. Seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai. Dan setelah batu itu dibawa menyeberang sungai, Yosua menyusun batu itu di Gilgal. Nah adik-adik, itu tadi kita sudah menyimak ya bagaimana cerita bangsa Israel dan Nabi Yosua berjuang menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Sekarang Bunda ada pertanyaan nih. Berapa hari bangsa Israel berkemah di tepi sungai Yordan? Ada yang tahu adik-adik? Berapa hari? Ya, 3 hari 3 malam mereka berkemah di tepi sungai Yordan. Kenapa ya adik-adik mereka harus 3 hari 3 malam? Kenapa mereka nggak sehari biar lebih cepat? Mereka bisa nyebrang selesai. Atau 4 hari agar mereka lebih lama beristirahat di tepi sungai.
sambil menunggu air yang deras itu tadi surut. Tidak ya adik-adik, bangsa Israel dan Nabi Yosua mereka mau mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan memerintahkan mereka untuk menginap, berkemah di tepi sungai Yordan selama 3 hari 3 malam. Lalu Bunda mau tanya, kenapa ya mereka harus membawa berat-berat? Apa tadi? Ya, tabut perjanjian. Kenapa mereka tidak taruh atau mereka langsung aja menyeberang? Kenapa mereka harus berat-berat membawa, memikul tabut perjanjian? Ada yang tahu? Nah, mereka mau membawa tabut perjanjian karena mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa tabut perjanjian bersama-sama mereka. Mereka diperintahkan Tuhan untuk fokus untuk membawa tabut perjanjian. Karena apa? Tabut perjanjian itu simbol dari kehadiran Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah, lalu apa sih isi dari tabut perjanjian itu? Ya, ada yang tahu? Benar, 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Tuhan memerintahkan mereka untuk fokus dan membawa tabut perjanjian lebih dulu menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Nah, dari semua yang Bunda tanyakan, itu tadi adalah ketaatan, wujud ketaatan bangsa Israel dan Nabi Yosua kepada Tuhan Allah akan perintah-perintah Tuhan Allah kepada mereka. Lalu apa yang mereka dapatkan dari ketaatan, dari mereka mau mendengarkan, mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mau dengan iman dan penuh percaya berserah kepada Tuhan untuk melakukan semua perintah Tuhan? Apa ya yang mereka dapatkan? Apa yang didapatkan oleh bangsa Israel dan Nabi Yosua tadi? Tuhan Allah memberkati mereka dan menjaga bangsa Israel sehingga mereka berhasil menuju tanah Kanaan. Mereka berhasil melewati sungai Yordan menuju tanah Kanaan seperti yang Tuhan sudah firmankan. Nah, adik-adik, tabut perjanjian tadi adalah simbol dari kehadiran Tuhan untuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel boleh fokus, boleh taat, beriman kepada Tuhan. Nah, untuk sekarang ini kira-kira apa ya simbol dari kehadiran Tuhan Allah dalam kehidupan kita? Simbol dari penyertaan Tuhan Allah dalam hidup kita. Ada yang tahu? Matahari, nafas kehidupan, itu tadi adalah simbol penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ingat, bangsa Israel selalu membawa tabut perjanjian yang isinya 2 log batu. Nah, di dalam 2 log batu itu terdapat 10 perintah Allah. Nah, adik-adik, kita juga harus selalu mengikuti dan mentaati apa yang menjadi 10 perintah Allah. Apa yang menjadi perintah Tuhan Allah. Nah, bukan hanya perintah Tuhan Allah ya, perintah dan
nasihat orang tua kepada kita. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang kita dengar, kita harus lakukan dan kita harus taati seperti bangsa Israel dan Nabi Yosua. Demikian tadi adik-adik pembacaan dan ulasan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa syafaat. Mari adik-adik kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Layakkan kami Tuhan agar doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat para pelayan yang sudah Engkau pilih dan Engkau pakai. Mampukan kami Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu dan membimbing anak layan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak layan kami yang sedang bersukacita, yang bertambah usia, yang sedang sakit, ataupun yang bersusah hati. Tuhan berkati mereka agar selalu mengucap syukur, berserah, mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GBIB Peniel Singaraja dan juga buat Ibu Pendeta Christine serta seluruh gereja-gereja-Mu di dunia ini. Tuhan berkati dan sertai kami semua. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, layakkan kami untuk menerima anugerah dan berkat-Mu. Dan kami Tuhan mengakhiri doa dan permohonan kami, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak kelas TK. Selamat menyaksikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Nah adik-adik, tadi setelah kita mendengar firman dari Bunda Yesi, saatnya kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Kidung Ceria 304. Nah, teksnya ada di bawah ya, kita nyanyi ayat 1 dan 2. Ya Kak Andre? Ayo. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setu. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, yuk mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang main-mainnya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami sehingga firman ini dapat menjadi pedoman bagi kami, dan pada minggu berikutnya kami dapat melakukan ibadah secara bersama-sama lagi. Tuhan Yesus, ini doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, berarti tandanya apa Kak Andre? Sampai jumpa minggu depan lagi. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Bye-bye. Bye-bye.